Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kepulangan jemaah haji debarkasi Aceh masih berlangsung, bahkan para tamu Allah ini disambut haru keluarga dan kerabat saat tiba di tanah air. Polemik pengelolaan tanah wakaf Belang Padang Banda Aceh terus bergulir menyusul surat Gubernur Aceh kepada Presiden beberapa waktu lalu. Lokasi wisata pemandian Gunung Pandan di Kabupaten Aceh Tamiang semakin digemari lantaran alamnya yang tenang dan eksotis serta dilengkapi berbagai fasilitas. Lokasi wisata pemandian Gunung Pandan Aceh Tamiang semakin dinikmati pengunjung. Selain tenang dan menyejukkan, wisata pegunungan ini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Pengunjung bukan saja datang dari sejumlah daerah di Aceh, tapi juga luar Serambi Makkah. Masa libur panjang seperti saat ini, pengunjung memilih berwisata di Gunung Pandan sambil bermalam di villa. Selama berada di tempat itu, mereka bisa menikmati keasrian alam sambil bakar-bakar bersama keluarga. Pengunjung bukan hanya bisa menikmati pemandian Gunung Pandan, tapi juga membaur dengan alam dari siang hingga siang lagi. Lokasi wisata yang terletak di Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang nyaris tak pernah sepi. Suasana nyaman dan fasilitas yang mumpuni serta harga terjangkau mendorong warga rebutan rekreasi di pedalaman Aceh Tamiang. Villa yang dilengkapi fasilitas dan berkapasitas 20 orang hanya disewakan Rp350.000 per malam. Harga ini dinilai jauh lebih murah, apalagi dimanfaatkan secara berkelompok. Saya berasal dari Brandan dan saya tadi malam menginap di villa ini untuk mengeksplor lokasi wisata untuk liburan yang bagus dan indah. Alasannya karena sejuk, bagus, pemandangannya pun asri, masih alam gitu. Menurut saya wisata ini sangat cocok untuk berlibur bersama keluarga, ponakan. Kebetulan ini lagi libur panjang, jadi kami memilih wisata ini untuk kami berlibur. Pokoknya ini tempatnya cocok lah, indah, aman, damai. Selama masa liburan, lokasi wisata ini dikunjungi 1.000 hingga 2.000 wisatawan per hari. Sehingga stok villa penuh karena mereka memesan jauh-jauh hari. Di hari-hari biasa ini, pengunjung mencapai 500 sampai 1.000. Di hari-hari besar seperti ini, karena libur panjang, bisa mencapai 1.500 dan sampai 2.000-an pengunjung di wisata Dusun Gunung Pandan. Untuk pengunjungnya sendiri berasal dari Aceh dan Sumatera Utara. Untuk pengunjung yang datang ke wisata pemandian Gunung Pandan ini hanya dikutip biaya per unit kendaraan. Untuk mencapai lokasi wisata pemandian Gunung Pandan relatif mudah. Jarak tempuh dari kota Kuala Simpang, ibu kota Aceh Tamiang, hanya 1,5 jam menggunakan kendaraan pribadi. Harga tanda masuk juga sangat murah, antara Rp15.000 hingga Rp25.000 per kendaraan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Jemaah haji asal Provinsi Aceh mulai tiba di tanah air pada Jumat pagi lalu. Sebanyak 492 jemaah asal kota Banda Aceh tiba melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh dalam kondisi sehat setelah menunaikan serangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepulangan kloter pertama debarkasi Aceh lebih cepat setengah jam dari jadwal.
Pesawat yang semula dijadwalkan mendarat pada pukul 7 pagi waktu setempat, namun sudah mendarat di bandara pada pukul 6.30 waktu setempat. Liburan ternyata tak selamanya menyenangkan dan menghadirkan kegembiraan. Pilu dan duka dirasakan sebuah keluarga asal Melabuh, Aceh Barat saat liburan ke Kabupaten Aceh Besar. Mereka kehilangan 2 anggota keluarga saat berkunjung ke Pantai Loenga. 2 bocah masing-masing berusia 7 dan 8 tahun terseret arus saat mandi pada Sabtu siang pekan lalu. Bocah asal Melabuh ini baru ditemukan 2 hari kemudian namun sudah meninggal dunia. Beras subsidi SPHP hilang di pasaran saat harga beras sedang naik di kota Lok Semawe. Kondisi ini dikeluhkan warga yang mulai kesulitan membeli beras lantaran harga sedang tinggi. Harga beras di pasar impres kota Lok Semawe melonjak selama sepekan terakhir. Kenaikan harga beras akibat ketersediaan beras subsidi pemerintah SPHP sudah lama tidak dipasok Perum Bulog ke pedagang. Beras SPHP diakui sudah lama tidak dijual pedagang selama beberapa bulan terakhir. Akibatnya harga beras pun naik drastis. Seorang pemuda yang menyaru sebagai anggota polisi diduga menipu sejumlah warga dengan berbagai janji dan modus peluang kerja. Akibat ulah pria berinisial IKN ini, beberapa warga terkecoh memberi uang, termasuk teman sekolah pelaku. Warga Gampong Menasah Redup, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara ini bahkan pernah menyamar sebagai anggota Badan Narkotika Nasional (BNN). Pelaku juga melengkapi penyamarannya dengan borgol dan airsoft gun guna meyakinkan mangsanya. Sejumlah warga Senebok Pusaka, Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan menuntut lahan yang diduga diserobot sebuah perusahaan. Warga mengklaim lahan seluas 165 hektar diduga telah dijadikan hak PT Argo Sinergi Nusantara (PT ASN). Warga lebih dari 2 bulan menunggu kepastian hukum namun belum juga jelas, sehingga mereka mendirikan posko di atas lahan yang dipersengketakan dengan PT ASN. Tindakan ini menjadi simbol perlawanan warga terhadap perusahaan yang dituding telah menguasai lahan warga selama puluhan tahun. Jadi ada tahapan-tahapan, berapa bukti, berapa yang sedang asli. Sejumlah warga menggeruduk kantor Mahkamah Syariah Kutacane menuntut keadilan. Masa mendesak hakim yang mengadili kasus pelecehan anak di bawah umur memutuskan perkara seadil-adilnya. Masa yang mengatasnamakan Aliansi 10 Pemuda mendesak kasus pelecehan 3 anak oleh ayah tirinya diproses secepatnya. Mereka menilai kasus tersebut berjalan lambat sehingga masa dan keluarga mendatangi Mahkamah Syariah. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.